Perintah Kaisar Naga. Bab 1601 sampai dengan 1610. Audiobook Novel Silat. Episode 161. Semua orang ditekan oleh aura yang menakutkan ini, dan hati mereka sangat gugup, tetapi tidak ada yang berdiri. Bahkan di antara para alkemis yang tak berdaya itu, tak satu pun dari mereka berdiri untuk bertahan hidup. Karena kalian masing-masing berdiri, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Naga bermata satu menyipitkan matanya, dan niat membunuh di tubuhnya menjadi lebih kuat. Siapa kalian ini? Kenapa kalian lancang di lembah Dewa Obat? Apakah kalian tidak tahu siapa pemilik lembah kami? Darrensu berdiri dan menanyai naga bermata satu. Haha, bukankah pemilikmu sama dengan Dev? Dia masih hidup atau mati, apa yang kamu harapkan darinya? Sekarang dengarkan aku dengan patuh, aku bisa menjamin keselamatanmu. Naga bermata satu tertawa. Darrensu tidak mengatakan apa-apa, setelah melihat orang-orang ini, mereka mengira Dev hilang dan hidup atau mati tidak diketahui. Seperti yang diketahui semua orang, Dev sekarang berada di lembah Dewa Obat. Selama ada penundaan, ketika Dev tiba, tidak satu pun dari orang-orang ini yang bisa melarikan diri. Aku tetua lembah Dewa Obat. Sekarang pemilik lembah tidak ada di sini, aku memiliki keputusan akhir di sini. Jika kami ahli pengobatan pergi bersamamu, bisakah kamu membiarkan yang lain pergi? Jika Anda tidak setuju, saya dapat menjamin bahwa Anda, seorang alkemis yang masih hidup, bahkan tidak berpikir untuk mengambilnya. Darrensu mengancam naga bermata satu itu. Naga bermata satu mengerutkan kening, dan setelah berpikir sejenak, dia berkata, Oke, aku berjanji padamu, biarkan semua alkemis dari lembah Dewa Obat berdiri sekarang. Darrensu mengangguk, lalu menatap semua orang, matanya mengikuti empat penjahat hebat dan Larry. Semua orang juga tahu apa yang dimaksud Darrensu. Selama ada penundaan, Dev akan bergegas kembali ketika dia tahu apa yang terjadi di sini. Semua alkemis di lembah Dewa Obat mendengarkan pesananku dan menyingkir. Darrensu berteriak kepada semua orang. Dengan perintah Darrensu, alkemis itu perlahan keluar dari kerumunan. Melihat alkemis yang keluar, naga bermata satu mengedipkan mata pada bawahan yang dibawanya. Kekuatan alkemis ini tidak tinggi, dan mudah dikendalikan. Selama alkemis ini dikendalikan, orang lain dapat dibunuh tanpa ampun. Tapi saat ini, ada sesosok yang melayang turun dari langit. Melihat sosok yang jatuh dari langit, semua orang di lembah Dewa Obat menghela nafas lega. Dev yang datang. Kamu siapa? Berani datang ke lembah Dewa Obat untuk menjadi liar? Dev menatap naga bermata satu itu dengan dingin dan bertanya. Dev? Wajah naga bermata satu sedikit berubah, ternyata kamu telah bersembunyi di lembah Dewa Obat. Hari ini sepertinya aku akan memberikan kontribusi yang besar. Desir. Semburan cahaya keemasan melintas, dan tubuh naga bermata satu terlempar tinggi, diikuti tepuk tangan meriah. Naga bermata satu ditampar dan giginya rontok. Aku bertanya sesuatu padamu, siapa kamu? Mata tajam Dev membuat naga bermata satu itu terasa dingin di belakang punggungnya. Kami adalah anggota keluarga naga. Kami diperintahkan untuk menghancurkan lembah Dewa Obat. Kami tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu. Jika kami dapat membawamu kembali, Tuan Naga pasti akan menghadiahi saya. Meskipun naga bermata satu itu ditampar, matanya sedikit menyipit, dan ada kegembiraan di matanya. Hanya dengan kamu ikan bau dan udang busuk ingin menangkapku? Dev mencibir sebentar. Naga bermata satu itu tampak muram dan berkata dengan marah. Dev, jangan berpikir bahwa jika kamu berhasil menyerangku sekarang, kamu dapat mengalahkanku. Kamu telah membakar darahmu, dan bahkan jika kamu pulih untuk waktu yang lama, tidak mungkin untuk pulih ke puncak. Anda dapat dengan patuh ditangkap tanpa perlawanan, dan Anda akan terhindar dari rasa sakit darah dan daging. Wah, kamu begitu banyak omong kosong. Seperti yang dikatakan Dev, dia mengubah jarinya menjadi pisau, dan cahaya keemasan keluar dari jari Dev dengan cepat. Sebelum naga bermata satu sempat bereaksi, dia melihat lengan kirinya dipotong. Darah langsung menyembur, dan mata naga bermata satu penuh dengan keterkejutan. Ini, bagaimana ini mungkin? Wajah naga bermata satu sangat jelek.
Anda harus tahu bahwa dia berada di tingkat 7 Wuhou, bahkan jika dia adalah Wuhou yang baru dipromosikan, mungkin tidak mudah untuk memotong lengannya dalam satu gerakan. Namun, dengan pukulan yang begitu mudah dari Dev, dia langsung kehilangan lengannya. Kejutan seperti ini membuat naga bermata satu butuh waktu lama untuk bereaksi. Orang-orang di lembah Dewa Obat tercengang ketika mereka melihat serangan biasa Dev yang begitu kuat, dan mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan yang tak ada habisnya. Tidak ada yang mustahil. Karena kamu berani datang ke lembah Dewa Obat untuk membuat masalah, berarti kamu harus siap mati. Sudut mulut Dev sedikit terangkat, dan dia berkata kepada naga bermata satu dengan ringan. Sudut mata naga bermata satu berkedut, dia tidak berbicara, dia mencari cara untuk melarikan diri. Semua orang mendengarkan perintah, singkirkan Dev, dan kembali ke Tuan Naga untuk mendapatkan banyak hadiah. Naga bermata satu memerintahkan mereka yang mengikuti. Membunuh. Orang-orang yang mengikuti, meskipun mereka tahu bahwa Dev kuat, tidak punya pilihan selain melakukan yang terbaik. Jika mereka tidak bekerja keras, menunggu mereka adalah hukuman yang lebih berdarah dan kejam. Lebih dari selusin orang melemparkan berbagai mantra dan membombardir Dev. Dan naga bermata satu itu berbalik dan berlari, meningkatkan kecepatannya sampai ekstrim. Sekelompok semut. Dev mendengus dingin, dan kemudian cahaya keemasan melintas di tubuhnya, dan dia menampar telapak tangannya dengan ringan di udara. Selalu ada telapak tangan raksasa emas yang sangat besar, menekan orang-orang itu dengan keras. Gemuruh. Kekuatan besar secara langsung menyebabkan dunia berguncang, dan gunung serta bebatuan berterbangan. Dan mereka yang bergegas tidak punya waktu untuk bereaksi, mereka semua terbanting ke tanah, dan tubuh semua orang jatuh ke tanah lebih dari 10 meter. Lebih dari selusin orang, termasuk banyak Master Wuhou, semuanya diubah menjadi daging oleh telapak tangan Dev. Tidak ada satupun yang hidup. Merasakan kekuatan yang menakutkan dan mengejutkan di belakangnya, naga bermata satu mau tidak mau menoleh ke belakang. Tapi pembalikan inilah yang membuat naga bermata satu melihat pemandangan yang tak terlupakan dalam hidupnya. Ketika dia melihat orang-orang yang dibawanya, dalam sekejap mereka semua berubah menjadi daging, dan orang mati tidak bisa mati lagi. Adegan ini sangat mengejutkan naga bermata satu. Setelah beberapa saat, naga bermata satu akhirnya sadar, berbalik dan terus berlari, dia berlari untuk hidupnya, bagaimana dia bisa berhenti? Tetapi ketika dia berbalik tadi, dia menemukan bahwa Dev telah muncul di depan matanya tidak lama kemudian. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Dev menatap naga bermata satu dengan seringai. Dev, aku harus memberitahumu bahwa Tuan Muda Naga telah melangkah ke Wuhou Agung, dan dia adalah Wuhou Agung yang menderita bencana guntur. Tuan Muda Naga tidak akan membiarkanmu pergi, dia akan mencabik-cabikmu. Naga bermata satu itu menggertakkan giginya dengan ekspresi ganas di wajahnya. Kalau begitu aku akan menunggu perlahan, tetapi kamu tidak memiliki kesempatan untuk melihat kekuatan aku. Dev tersenyum, lalu mengangkat tangannya dan menamparnya. Naga bermata satu bahkan tidak sempat berteriak, dan ditampar sampai mati, seperti lalat. Keempat penjahat, Larry, dan orang-orang dari lembah Raja Obat semua memandang Dev dengan bingung, dengan perasaan campur aduk di hati mereka. Mereka semua adalah pengikut Dev, tetapi sekarang kekuatan Dev semakin tinggi, dan kesulitan yang dia temui semakin besar, tetapi semakin sedikit yang dapat mereka bantu. Dan sebagian besar waktu, mereka masih membutuhkan perlindungan Dev, yang membuat mereka, sebagai bawahan, merasa sangat menyalahkan diri sendiri. Dev melirik semua orang, dan sepertinya melihat sesuatu dari ekspresi mereka. Tidak perlu ada tekanan psikologis. Cara kultivasi adalah maju secara bertahap. Untuk mempercepat kemajuan kultivasi, banyak orang tidak ragu untuk masuk ke jajaran kultivator jahat, bahkan ada yang tidak ragu untuk menjadi boneka dan dirasuki oleh roh. Ini sama sekali tidak dianjurkan. Dev berkata kepada orang banyak. Mendengarkan kata-kata Dev, semua orang diam, tetapi mereka semua setuju dengan sudut pandang Dev. Kyoto, Rumah Naga. Ada apa, ini seharian, bagaimana naga bermata satu melakukan sesuatu? Bahkan tidak bisa melakukan hal sekecil itu? Melihat naga bermata satu itu belum kembali, Raiden mengerutkan kening. Apakah akan ada kecelakaan? Jaiden merasa gelisah di hatinya.
Ayah, tidak mungkin akan ada kecelakaan. Naga bermata satu itu adalah Wuhou peringkat ke-7, alam yang tepat dari Wuhou di tahap akhir. Bagaimana mungkin lembah dewa obat yang kecil dapat menghadapinya? Saat ini, aku takut orang lain akan menghalangi dan merusak urusan keluarga naga kita. Lagi pula, banyak sekte juga menganggap lembah dewa obat sebagai sepotong lemak. Yang dikhawatirkan Raiden sekarang adalah orang lain akan menghalangi. Jangan melihat fakta bahwa sebagian besar klan di dunia seni bela diri di Kyoto telah menundukkan kepala mereka kepada keluarga naga, tetapi mereka tidak benar-benar menyerah, dan Raiden juga mengetahui hal ini. Jika seseorang benar-benar buruk secara rahasia, itu tidak pasti. Apakah kamu ingin mengirim seseorang untuk melihatnya? Jaiden bertanya. Kita tunggu saja, Raiden melihat waktu dan memutuskan untuk menunggu. Pada saat yang sama, di ruang rahasia aliansi seni bela diri, kekuatan menakutkan yang melonjak keluar. Jika bukan karena penghalang ruang rahasia, kekuatan menakutkan ini pasti akan menimbulkan sensasi. Zeke perlahan membuka matanya, merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya, sudut mulutnya terangkat. Wuhou Agung, inilah kekuatan Wuhou Agung, sungguh luar biasa. Zeke mengepalkan tinjunya dengan erat, matanya penuh dengan kecemerlangan. Setelah meninggalkan ruang rahasia, Zeke langsung pergi ke aula. Wakil Pemimpin Ning. Melihat Zeke meninggalkan Bea Cukai, semua orang di aliansi seni bela diri maju untuk menyapa. Di mana salam untuk Tuan Pemimpin? Zeke bertanya. Selama masa retret ini, Zeke tidak tahu apa-apa tentang semua yang terjadi di dunia seni bela diri di Kyoto. Melihat Zeke bertanya tentang Douglas, semua orang menundukkan kepala dan berhenti berbicara. Jantung Zeke berdetak kencang, dia tahu sesuatu pasti telah terjadi. Cepat, bagaimana dengan Tuan Pemimpin? Wajah Zeke menjadi dingin, dan dia bertanya dengan keras. Pada saat ini, seorang anggota aliansi seni bela diri melangkah maju dan memberitahu Zeke apa yang sebenarnya terjadi selama periode ini. Ketika Zeke mendengar ini, dia tampak sedikit terkejut. Raiden ini sangat berani, dia terlalu gila, ingin membuat seluruh dunia seni bela diri Kyoto menyerah. Mata Zeke berkedip dingin. Wakil Pemimpin Ning, sekarang Patriark Keluarga Naga telah menyatakan dirinya sebagai pemimpin aliansi dan meminta kami untuk mendengarkan Keluarga Naga. Kata seorang anggota aliansi seni bela diri. Saya berharap Tuan sudah mati, maka saya akan dipromosikan ke posisi Tuan secara otomatis. Kalian semua hanya mendengarkan saya, sekarang pergi dan adakan pertemuan semua anggota keluarga dari aliansi seni bela diri. Zeke berkata dengan wajah muram. Wakil Pemimpin Ning, Raiden itu sekarang adalah Wuhou Agung, dan metodenya kejam. Banyak sekte sangat takut padanya. Kata anggota aliansi seni bela diri. Dia adalah Wuhou Agung, jadi kenapa aku tidak bisa melawannya? Setelah Zeke selesai berbicara, aura di tubuhnya tiba-tiba melonjak ke langit, langsung menyebabkan ledakan penglihatan langit dan bumi, kilat dan guntur. Sial, mungkinkah seseorang menerobos lagi ke Wuhou Agung? Itu aura dari aliansi seni bela diri. Seseorang dari aliansi seni bela diri telah menerobos ke Wuhou Agung. Siapa itu? Siapa yang memiliki kemampuan ini? Banyak orang berdiskusi dan menebak-nebak. Segera, banyak keluarga sekte dipanggil ke aliansi seni bela diri, dan banyak yang menceritakan mengenai keluarga naga. Tuan muda, banyak keluarga sekte telah pergi ke aliansi seni bela diri untuk rapat, dan beberapa orang mengatakan bahwa posisi pemimpin aliansi diambil alih dari Patriark Keluarga Naga. Ini masalah. Seorang pelayan keluarga naga buru-buru mengikuti Raiden dan berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang begitu berani menentang keluarga nagaku secara terbuka? Raiden tiba-tiba berkata dengan marah. Aku tidak tahu, tetapi beberapa orang mengatakan bahwa di aliansi seni bela diri, ada juga orang yang telah menembus Wuhou Agung, itulah mengapa keluarga sekte itu dipanggil untuk rapat. Pelayan itu menggelengkan kepalanya. Ternyata seseorang juga menerobos Wuhou Agung, lalu kenapa jika dia menerobos Wuhou Agung? Kebetulan aku akan menggunakannya untuk menerobos. Raiden menyipitkan matanya sedikit, lalu langsung pergi ke aliansi seni bela diri bersama Jaiden. Raiden adalah Wuhou Agung yang menderita bencana guntur.
Meskipun Raiden baru saja menerobos belum lama ini, tetapi kekuatan Raiden sebanding dengan Markuis Agung peringkat ketiga. Ketika Raiden membawa Jaiden ke aliansi seni bela diri, ekspresi keluarga sekte yang datang ke pertemuan itu berubah drastis, seperti buku tua melihat kucing. Melihat ini, Zeke, yang berada di kursi utama, segera mengerti bahwa selama periode waktu ini, sepertinya Raiden telah menggunakan cara yang menggelegar untuk membuat keluarga sekte ini ketakutan. Zeke, apa niat kamu dengan pertemuan ini? Raiden memandang Zeke yang sedang duduk di kursi pemimpin, dan bertanya dengan dingin. Itu benar, karena pemimpin Ju sudah mati, maka saya, Zeke Ning sebagai wakil pemimpin secara langsung dipromosikan menjadi pemimpin. Mengapa saya tidak bisa mengadakan pertemuan dengan anggota aliansi seni bela diri ini? Kamu membunuh pemimpin Ju dan mengambil alih aliansi seni bela diri. Apa menurutmu tidak ada seorang pun di aliansi seni bela diri yang dapat menghentikanmu? Mata Zeke sedikit menyipit, dan nafas di tubuhnya terus melonjak. Hanya kamu? Raiden mencibir, kamu tidak layak. Segera, Raiden benar-benar menamparnya dengan telapak tangan, dan embusan angin yang mengerikan langsung menuju ke Zeke. Aura yang kuat meletus dari tubuh Zeke seketika, yang secara langsung menghalau angin kencang yang ditembakkan oleh Raiden. Keduanya sama-sama Wuhou Agung, dan mereka tidak menggunakan kekuatan penuh saat mereka bertarung satu sama lain untuk pertama kalinya. Raiden, ini adalah aliansi seni bela diri, aku tidak ingin bertarung denganmu, jika kamu tidak yakin, sampai jumpa besok di arena seni bela diri. Zeke berkata dengan suara menggelegar. Oke, ketika saatnya tiba, aku akan menunjukkan kepada semua orang di dunia seni bela diri di Kyoto bagaimana kamu mati di tanganku. Mata Raiden penuh dengan kepercayaan diri, dia bisa menerobos dengan bencana guntur, yang tak tertandingi oleh Zeke. Setelah selesai berbicara, Raiden melirik ke semua orang yang hadir, dengar, pergilah dari sini sekarang, dan aku tidak menyalahkan masalah ini, jika kalian masih tinggal di sini, setelah aku membunuh Zeke besok, semua yang tinggal di sini akan terbunuh. Nada suara Raiden tidak perlu dipertanyakan lagi, dan hati semua orang di aula bergetar. Semua orang saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Ini untuk membuat tim mereka, setelah pilihan yang salah dibuat, itu akan kehilangan akal. Oke, itu saja untuk hari ini, kalian semua kembali, ingatlah untuk pergi ke arena seni bela diri besok, dan lihat bagaimana aku membunuh orang sombong ini. Zeke melambaikan tangannya dan menyuruh semua orang untuk kembali. Semua orang pergi dengan tergesa-gesa seolah-olah mereka telah diampuni. Tapi kali ini, Zeke menempati posisi tertentu di hati semua orang, dan banyak orang diam-diam berdoa di dalam hati mereka, berharap Zeke bisa membunuh Raiden dan mengambil posisi pemimpin. Raiden saat ini telah disingkirkan oleh banyak orang, tetapi semua orang takut akan kekuatannya. Berita bahwa Zeke dan Raiden akan berkompetisi di arena seni bela diri segera menimbulkan kehebohan di dunia seni bela diri. Namun, banyak orang mendukung Zeke, berharap Zeke bisa menang. Menarik, saya tidak berharap kedua orang ini bertarung, tetapi Zeke ini dianggap berbakat, dan dia juga telah menembus ranah Wuhou Agung. Setelah Dev mendapat kabar tersebut, dia berkata dengan heran. Raiden hampir mengkhianati kerabatnya selama periode waktu ini. Banyak orang di dunia seni bela diri di Kyoto berharap dia mati. Sepertinya hidup Raiden tidak lama lagi. Naga 5 berkata dengan ringan. Tuan Chen, beritahu saya siapa yang akan menang kali ini? Larry Zhao bertanya pada Dev. Keduanya dianggap anak muda berbakat, dan keduanya baru saja menembus ranah Wuhou Agung. Jika mereka bertarung, hidup dan mati tidak dapat diprediksi. Yang mana dari mereka berdua yang bisa menang tergantung pada jiwa di tubuh mereka. Mana yang lebih kuat tidak tergantung pada kemampuan tubuh mereka. Bahkan jika mereka sangat berbakat, hampir tidak mungkin untuk menerobos ke alam Wuhou Agung dalam waktu sesingkat itu. Itu semua tergantung pada jiwa di tubuh mereka. Mata Dev berkedip dingin, tidak peduli siapa yang menang, aku akan ikut bersenang-senang besok. Hari berikutnya, saya takut pada Dev. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Lapangan seni bela diri sudah penuh sesak dengan orang, dan banyak orang menantikan pertarungan antara Zeke dan Raiden. Hampir semua orang dari dunia seni bela diri di Kyoto hadir.
Sebagian besar dari orang-orang ini berharap Zeke bisa menang, lagi pula, dibandingkan dengan kekejaman Raiden, aliansi seni bela diri masih sangat terkendali. Zeke juga datang ke lapangan seni bela diri dengan 5 jubah tembaga hitam. Zeke sangat mementingkan momen ini, karena momen ini akan memantapkan posisinya di lingkaran seni bela diri di Kyoto. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, Zeke harus berusaha sekuat tenaga. Dan Raiden juga membawa beberapa master dari keluarga naga ke arena seni bela diri dengan penampilan Raiden, arena seni bela diri yang semula ramai menjadi sunyi dalam sekejap. Setelah melihat Raiden, banyak orang merasakan ketakutan yang mendalam di hati mereka. Melihat sikap semua orang terhadapnya, sudut mulut Raiden sedikit terangkat. Yang paling disukainya adalah melihat ketakutan semua orang terhadapnya. Raiden adalah penjahat besar, aku harus membunuh Raiden hari ini. Saat ini, di antara kerumunan, terdengar suara tajam. Semua orang langsung melihat ke arah suara itu, dan orang yang baru saja meneriakkan kalimat ini awalnya ingin lari setelah berteriak. Sayang sekali dia gagal lari, karena dikhianati oleh mata semua orang. Itu adalah seorang anak remaja, dan tidak dewasaan di wajahnya belum hilang. Pengadilan kematian. Raiden menyipitkan matanya, dan niat membunuh yang dingin langsung muncul. Di depan begitu banyak orang, anak ini berani menantang Wu Hou Agung, bagaimana Raiden bisa menanggungnya? Saat dia mengatakan itu, Raiden mengangkat tangannya, dan semburan energi langsung menyebar, bergulir ke arah anak remaja itu. Merasakan napas ini, semua orang mulai menghindarinya satu persatu, tetapi wajah anak itu penuh kepanikan. Tapi setelah energi itu mencapai anak itu, ia terhalang oleh nafas. Raiden, dia hanya seorang anak kecil. Pria seperti apa yang tega melakukan ini pada seorang anak kecil? Saat ini, Josephine perlahan berdiri. Ferdinand G. awalnya menolak untuk membiarkan Josephine keluar dari rumah G dengan santai, tapi hari ini Zeke bertarung dengan Raiden, Josephine tidak bisa mengendalikan rasa ingin tahunya, jadi dia keluar. Dia ingin melihat pertempuran seperti apa yang terjadi antara dua Wu Hou Agung. Josephine sangat berbakat, dan dia selalu merindukan dirinya sendiri untuk menerobos Wu Hou Agung. Melihat Josephine berdiri, senyum muncul di wajah dingin Raiden. Jadi Nona G, aku sudah lama tidak melihatmu, kamu semakin cantik. Ada senyum jahat di mata Raiden. Raiden juga menyukai Josephine di masa lalu, tapi sayang sekali Raiden saat itu, meski berbakat, masih belum memiliki prestasi yang dia miliki sekarang. Kekuatannya tidak setinggi Josephine, jadi dia tidak berani mengaku. Tapi sekarang berbeda, di seluruh dunia seni bela diri di Kyoto, hanya Raiden yang mendominasi, dan Raiden telah membengkak hingga ekstrim. Josephine memandang Raiden seperti itu, matanya penuh rasa jijik. Tapi Raiden tidak mengetahuinya, dia melangkah maju dan mengikuti Josephine beberapa langkah lebih dekat. Wanita berbakat nomor 1 di dunia seni bela diri di Kyoto, melihat seluruh dunia seni bela diri, saya khawatir hanya Nona G yang bisa menandingi saya. Apakah kamu tahu mengapa aku tidak menyerang keluarga G-mu selama ini? Itu karena kamu. Kecantikan Nona G selalu membuatku terpesona. Seperti yang dikatakan Raiden, di depan semua orang, dia naik untuk meraih tangan Josephine. Ekspresi Josephine berubah, dan dia dengan cepat mundur 2 langkah. Raiden, lihat penampilanmu sekarang, apakah kamu masih pantas untuk menyukaiku? Aku merasa jijik ketika aku melihatmu, jangan mendekatiku. Josephine mengejek Raiden begitu saja. Kata-kata Josephine membuat senyum di wajah Raiden menghilang seketika. Kamu mencari kematian. Wajah Raiden berubah saat dia berkata, tadi dia terus mengatakan dia menyukai Josephine, tetapi pada saat ini, matanya penuh dengan niat membunuh, dia berharap bisa menampar Josephine sampai mati. Wajah Josephine berubah, dia tahu bahwa dia bukan lawan Raiden. Antara Wu Hou ke-6 dan Wu Hou Agung, ada perbedaan dunia dalam peningkatan alam yang hebat. Tepat ketika Raiden hendak bergerak ke Josephine, energi besar datang ke tubuh Raiden dalam sekejap. Benar-benar tidak tahu malu bagi pria besar untuk menyerang wanita dan anak-anak. Saat dia mengatakan itu, Zeke melompat, dan kemudian mendarat dengan mantap di samping Josephine. Nona G, jangan takut, dengan adanya aku, tidak ada yang bisa menyakitimu. Zeke berkata kepada Josephine dengan sangat sopan.
Joseph Hine juga memandang Zeke dengan jijik di matanya, tanpa berkata apa-apa, dia menoleh dan berjalan ke kerumunan. Zeke, jangan terlalu munafik. Kamu ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan, tetapi jika kamu melihat orang mengabaikanmu, jangan menganggap dirimu serius. Raiden berkata dengan seringai di wajahnya. Kamu dan aku seimbang, tapi aku memiliki lebih banyak otak daripada kamu. Hanya orang tanpa otak sepertimu yang akan mengambil inisiatif untuk bertarung melawan aliansi seni bela diri, dan merasa bahwa dia tak terkalahkan sebagai Wuhou Agung. Kamu hanya lelucon. Dunia ini sangat besar, kamu Wuhou Agung kecil, apa yang bisa kamu dapatkan? Pria tanpa otak? Zeke secara pribadi telah melihat pertemuan tingkat tinggi persatuan seni bela diri. Apalagi kekuatan-kekuatan besar, kekuatan jubah perak hitam dan jubah emas hitam saja jauh lebih tinggi daripada jubah tembaga hitam. Mungkin jubah perak hitam dan jubah tembaga hitam itu juga memiliki banyak wuhou puncak, tetapi mereka tidak menunjukkan wajah mereka. Saya pikir Anda adalah orang yang tidak berpengetahuan. Anda baru saja melangkah ke Wuhou Agung, apakah karena Anda memiliki kemampuan untuk melawan saya? Meskipun kamu dan aku sama-sama baru dipromosikan Wuhou Agung, kamu jauh lebih buruk dariku. Aku bisa mengalahkanmu dengan satu tangan. Raiden mendengus dingin, matanya penuh penghinaan. Dia adalah Wuhou Agung yang lebih awal, dia berbeda dari Zeke, dan Zeke jelas bukan tandingannya. Hahaha, kamu benar-benar bisa menyombongkan diri. Kamu ingin memukulku dengan dua tangan, tapi apakah kamu punya satu tangan lagi? Oh ya, salah satu lenganmu dipotong oleh Dev. Beraninya kamu menjadi begitu sombong dalam keadaan seperti itu? Zeke tertawa keras, yang membuat wajah Raiden semakin jelek. Pada saat ini, di sudut tribun, Dev sedang menatap Zeke dan Raiden, dan duduk di samping Dev adalah Jonathan, Rain, Ellie dan yang lainnya. Dev melakukan penyamaran sederhana agar tidak dikenali. Kakak Chen, siapa di antara dua orang ini yang bisa menang? Saat ini Jonathan bertanya dengan suara rendah. Dev tidak berbicara, tapi matanya tetap bersinar. Dev tidak memiliki cara untuk menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki. Selama Dev menggunakan indera spiritualnya, dia percaya bahwa Zeke dan Raiden akan segera menyadarinya. Setelah beberapa saat, Dev berkata, sepertinya Raiden akan menang. Mengapa? Jonathan bertanya dengan rasa ingin tahu. Jangan tanya, lihat saja baik-baik. Setelah Dev selesai berbicara, dia berhenti berbicara. Tapi saat ini di arena seni bela diri, Zeke dan Raiden sudah perang dingin. Zeke, hari ini aku akan memberitahumu, apa itu Wuhou Agung yang baru dipromosikan. Setelah Raiden selesai berbicara, aura di tubuhnya meletus seketika, dan kemudian dia melompat, dengan kekuatan yang menakutkan, bergegas menuju Zeke. Apakah ini kekuatan Wuhou Agung? Zeke dan Raiden sudah perang dingin. Merasakan aura Raiden, banyak orang menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Menghadapi serangan Raiden, Zeke juga keluar, langsung mengeluarkan aura terkuat di tubuhnya secara instan. Dua napas bertabrakan satu demi satu, warna langit dan bumi berubah seketika, semburan ledakan terdengar, dan seluruh bumi bergetar. Dua Wuhou Agung berkelahi satu sama lain, pemandangan seperti ini bukanlah sesuatu yang dapat dilihat oleh siapapun. Gemuruh. Galaksi berguncang, jalanan retak. Baik Zeke dan Raiden menggunakan mantra yang sangat aneh, beberapa di antaranya tidak pernah terdengar dan tidak pernah terlihat sebelumnya. Ini adalah jiwa dalam tubuh mereka, keterampilan dari masing-masing jiwa. Raiden, dengan kemampuan kecil ini, kamu berani menjadi sombong. Zeke berteriak keras, dan kemudian tubuhnya menjadi tidak nyata di udara, seolah-olah dia tidak terlihat. Setelah itu, Raiden hanya merasa tubuhnya dipukul dengan keras, dan sosoknya sedikit gemetar. Setelah pukulan berat ini, sosok Zeke muncul, tetapi wajahnya penuh ketidakpercayaan. Itu adalah pukulan terkuatnya barusan, tapi itu hanya membuat Raiden gemetar. Saat ini wajah Zeke menjadi sangat jelek. Melihat ini, semua orang di sekitar mereka juga menahan nafas, merasa gugup. Banyak dari mereka berharap Zeke akan menang, tetapi melihat situasinya sekarang, Zeke tampaknya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Haha, bagaimana bisa kamu melukai tubuhku yang telah disambar petir?
Raiden tertawa terbahak-bahak, lalu tubuhnya langsung terbungkus hitam, dan aura hitam berubah menjadi tangan besar. Dan tangan besar ini menampar Zeke dengan keras. Lari, cepat lari. Pada saat ini, dalam benak Zeke, sebuah suara tua mendesak Zeke dengan keras. Zeke berusaha keras, tapi tangan raksasa itu menamparnya dengan keras. Ledakan. Zeke langsung jatuh, lalu membentur tanah dengan keras. Setelah satu gerakan, Raiden tidak berhenti, tetapi terus memukul Zeke dengan sinar kecemerlangan dari tangannya. Pada saat ini, Zeke merasa sulit untuk bangun. Melihat adegan ini, semua orang tercengang. Pertarungan antara dua Wuhou Agung terlalu cepat. Tuan Muda Naga Perkasa, Tuan Muda Naga Perkasa. Melihat ini, keluarga naga berteriak keras satu persatu. Apa? Zeke tiba-tiba berteriak. Segera setelah itu, bayangan hitam muncul di tubuh bayangan hitam ini sama sekali tidak terlihat dalam kabut hitam yang menyebar, bahkan pria dan wanita tidak dapat dilihat. Kamu memaksa lelaki tua ini mengambil tindakan. Bayangan hitam meraung keras, dan tubuh Zeke langsung berdiri. Dan bayangan hitam itu menempel di punggung Zeke, dari kejauhan sepertinya Zeke sedang digendong oleh seseorang di punggungnya. Pada saat ini, kekuatan Zeke mulai meroket, dan matanya memerah. Bahkan jiwa akan bergabung dalam pertempuran, tapi itu tidak berguna. Hari ini pasti akan menjadi hari kematianmu. Melihat tingkah aneh Zeke saat ini, Raiden berkata dengan acuh tak acuh. Suara mendesing. Begitu Raiden selesai berbicara, dia menyadari bahwa Zeke telah tiba di depannya, dan segera setelah itu, dia meninju tubuh Raiden. Sosok Raiden berkedip, dan dia mundur beberapa langkah. Pada saat ini, harapan muncul di mata Zeke, dan semua orang mengepalkan tangan dan mulai menyemangati Zeke. Bang, bang, bang. Zeke memukul besi selagi panas, dan melemparkan lebih dari selusin pukulan berturut-turut, memaksa Raiden mundur lagi dan lagi. Jiwa itu sangat kuat, sepertinya aku harus menemukan jiwa untuk dilampirkan ke tubuhku sekarang. Bukankah itu boneka? Kalau begitu kamu akan kehilangan segalanya. Apa yang kamu inginkan? Yang kamu inginkan adalah kekuatan. Aku berdoa agar jiwa melihat tubuhku sekarang. Sekarang dengan bantuan roh, kemajuan kultivasi dapat dilipat gandakan dengan setengah usaha. Semua orang memandang Zeke yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Setelah jiwa keluar dari tubuh untuk bergabung dalam pertempuran, pertempuran berbalik seketika. Ini membuat banyak orang mulai berharap bahwa mereka juga dapat memiliki jiwa di tubuh mereka. Dev mendengarkan diskusi orang-orang di sekitarnya. Dia tahu bahwa jika dunia seni bela diri terus berlanjut seperti ini, akhirnya tidak akan terlalu jauh. Ketika orang menggunakan segala cara untuk mengejar kekuatan, pasti tidak akan jauh. Kakak Chen, Zeke ini sepertinya sangat eksplosif, sepertinya Raiden akan kewalahan. Jonathan bertanya pada Dev. Jangan khawatir, lihat secara perlahan. Zeke mungkin hanya mencari kesempatan untuk melarikan diri. Jangan melihat dia sekarang dengan arogansi dan serangan terus-menerus, dia sedang dalam perjalanan untuk menyerang untuk mencari kesempatan melarikan diri. Karena jika pertarungan berlanjut, Zeke akan dikalahkan, dan dia sendiri mengetahuinya, jadi dia akan menyerang dengan putus asa, memberikan Raiden kesan yang salah, membiarkan Raiden melonggarkan kewaspadaannya, dan dia akan melarikan diri. Dev mengikuti Jonathan untuk menjelaskan secara detail. Jonathan tidak begitu mengerti, jadi dia hanya bisa terus menonton. Tapi saat ini, Zeke bertarung semakin berani, dan terus menyerang Raiden, tapi Raiden terlihat sedikit malu dan hanya bisa menangkis. Melihat Zeke semakin kuat dan akan menang, banyak orang mulai berteriak dengan penuh semangat. Pemimpin Ning Perkasa, langsung saja bunuh Raiden. Bunuh dia. Kematian Raiden tidak disayangkan, dia harus dikuliti dan kram. Beberapa orang bersorak untuk Zeke, terus berteriak. Dan Dev memandangi mereka yang berteriak, dan diam-diam menggelengkan kepalanya, dia tahu bahwa setelah Raiden menang, dengan karakter Raiden, orang yang berteriak itu pasti akan menderita. Ledakan. Dengan suara keras, Raiden dipukul mundur lagi. Tetapi ketika Raiden mundur, kali ini Zeke tidak mengambil kesempatan untuk menyerang satu demi satu, tetapi berhenti, melompat, dan berlari keluar dari arena seni bela diri.
Melihat Zeke melarikan diri tiba-tiba, semua orang tercengang, terpaku di tempat seperti boneka. Tidak ada yang mengira bahwa Zeke, yang jelas-jelas berada di atas angin, tiba-tiba berbalik dan melarikan diri. Ini tidak masuk akal kan? Bahkan Jonathan membuka mulutnya lebar-lebar, lalu menoleh untuk melihat ke samping Dev, matanya penuh kekaguman. Karena apa yang dikatakan Dev tidak salah sama sekali, Jonathan harus mengaguminya. Hahaha, dia pintar. Jika dia tidak lari cepat, aku akan kehilangan hidupnya. Raiden tertawa keras. Dia tidak mengejarnya, karena Raiden tidak berpikir untuk membunuh Zeke. Yang dia butuhkan adalah agar semua orang melihat bahwa tidak ada yang bisa mengalahkannya. Zeke kabur, Raiden menang. Pertarungan antara kedua Wuhou Agung berakhir dengan situasi yang menggelikan. Sebagai Wuhou Agung, Zeke sama sekali tidak ingin kehilangan muka di depan semua orang, jadi dia berbalik dan lari. Bukankah ini untuk membuat semua orang tertawa terbahak-bahak? Tetapi sedikit orang yang tahu bahwa wajah itu tidak berharga bagi Zeke. Zeke melarikan diri, orang-orang yang berteriak untuk membunuh Raiden tadi semuanya bodoh sekarang, wajah mereka pucat dan gemetar. Siapa yang baru saja berteriak untuk membunuhku? Berdiri untukku sekarang. Raiden berteriak dengan keras, dan aura menakutkan menyebar ke udara. Engah. Segera, seseorang menjadi sangat ketakutan sehingga dia muntah darah dan mati. Orang-orang lainnya berlutut satu demi satu. Tuan Muda Naga, tolong maafkan saya, Tuan Muda Naga, kami bersedia mengikuti Tuan Muda Naga selamanya. Beberapa orang bersujud dengan putus asa kepada Raiden. Tapi Raiden tidak memiliki ekspresi sedikit pun di matanya, dengan lambaian tangannya yang tiba-tiba, kepala orang-orang yang berlutut di tanah pecah dan berubah menjadi pasta daging. Semua orang melihat adegan kejam Raiden, dan semua orang tidak berani berbicara lagi. Tapi saat ini, Raiden fokus pada suatu tempat di antara kerumunan. Di tempat itu, anak remaja di awal masih tinggal di sini dan belum pergi. Makna Raiden jelas, yaitu, anak ini telah menyinggung perasaannya, dan dia harus mati. Raiden, kenapa kamu selalu menatap seorang anak kecil? Dia hanya mengatakan sesuatu yang salah. Saat ini, Joseph Hine berdiri di depan anak itu dan berkata, "Kamu ingin menyelamatkannya?" Raiden menyipitkan matanya sedikit, "Jika kamu ingin menyelamatkannya, maka dengarkan aku dengan patuh, buka bajumu sekarang, dan aku bisa mengampuni nyawa anak ini." Ketika Joseph Hine mendengar ini, wajahnya memerah karena marah. "Bajingan, kamu memang binatang buas." "Binatang buas?" Sudut mulut Raiden berkedut, "Aku binatang buas, apa yang bisa kamu lakukan? Jika kamu tidak melepaskannya, maka jangan salahkan aku." Dengan lambaian telapak tangan Raiden, kekuatan hisap yang sangat besar langsung menyedot anak itu ke tangannya. Seorang anak remaja, di bawah kendali Raiden saat ini, wajahnya telah berubah, air mata mengalir di wajahnya. "Kakak selamatkan aku, saudari selamatkan aku." Anak itu menangis dan memohon Joseph Hine untuk menyelamatkannya. Joseph Hine juga terlihat cemas saat ini, tetapi jika dia benar-benar ingin melepas pakaiannya di depan umum, bagaimana dia bisa setuju? Ada ratusan orang di sekitar, semuanya menonton tanpa daya, tetapi tidak ada yang menawarkan bantuan. Banyak dari mereka yang mencemooh dan mendesak Joseph Hine untuk segera melepas bajunya, lagi pula orang-orang ini juga suka menonton pertunjukan striptease gratis. Terlebih lagi, Joseph Hine adalah kecantikan yang terkenal di Kyoto. "Apakah kamu tidak akan melepas pakaianmu?" Raiden mengerahkan sedikit kekuatan di tangannya, dan anak itu langsung terdiam. Joseph Hine melihat wajah anak itu memerah, matanya terbuka lebar, dan bola matanya akan menonjol, dia merasa tidak nyaman dan cemas. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan menggigit bibirnya dengan erat, terlihat sangat tidak berdaya. "Lepaskan dengan cepat, menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Buka bajumu, tutup matamu, dan bertingkah seolah-olah tidak ada orang di sekitar. Cepat, cepat, jangan sia-siakan perasaanmu." Banyak orang mulai mendesak Joseph Hine. Air mata Joseph Hine mengalir keluar, dia perempuan, dan sekarang dia harus menanggung ini. Joseph Hine mulai menyesal tidak mendengarkan ayahnya, jika dia tidak menyelinap keluar, mungkin hal seperti ini tidak akan terjadi. Sekarang melihat anak yang akan mati, Joseph Hine berada dalam dilema. "Kakak Chen, apa-apaan orang-orang dari sekte dunia seni bela diri ini?
Tidak apa-apa jika kamu tidak membantu, tetapi mereka masih membuat keributan. Mendengarkan orang-orang itu mendesak Joseph Hine untuk melepas pakaiannya, paru-paru Jonathan akan meledak. Dunia seni bela diri benar-benar menyebalkan. Dev berkata dengan datar. Namun saat ini, Joseph Hine mulai melepas pakaiannya setelah melalui perjuangan ideologis. Perlahan, dia membuka kancing pertama di tubuhnya. Melihat Joseph Hine melepas pakaiannya, semua orang terdiam sesaat, napas mereka tersendat, dan mereka menatap dengan mata terbelalak. Tuan muda yang agung dari keluarga naga benar-benar menggunakan seorang anak untuk mengancam seorang gadis untuk melepas pakaiannya, bisakah kamu masih memiliki wajah? Mengikuti teriakan yang tajam, embusan angin yang tajam dan menakutkan mengalir ke arah Raiden. Angin kencang menghantam lengan Raiden, menyebabkan Raiden melepaskan anak di tangannya seketika. Siapa? Raiden kaget, dia tidak pernah menyangka akan ada seorang ahli yang tersembunyi di tempat kejadian. Tetapi pada saat ini, Dev perlahan bangkit, lalu melangkah keluar, tubuhnya langsung mencapai arena seni bela diri, dan matanya bertemu dengan mata Raiden. Dev. Melihat bahwa itu adalah Dev, mata Raiden dipenuhi amarah, dan giginya gemeletup. Dia telah mencari Dev, tetapi dia khawatir dia tidak dapat menemukannya, sekarang dia tidak menyangka Dev akan datang ke rumahnya sendirian. Semua orang terkejut ketika mereka melihat bahwa Dev yang muncul. Bagaimanapun, Dev telah menghilang selama beberapa bulan, dan sekarang kemunculannya yang tiba-tiba mengejutkan banyak orang. Terutama Josephine, melihat penampilan Dev, tiba-tiba merasakan rasa aman di hatinya. Dev, kapan kamu datang? Josephine bertanya pada Dev. Aku selalu di sini. Dev tersenyum ringan, bawa anak ini. Josephine mengangguk dan membawa anak itu. Pada saat ini, Rain, yang berdiri di mimbar, melihat Dev tersenyum pada Josephine, dan segera berkata kepada Ellie di sampingnya, Saudari Ellie, kakak Chen tidak akan jatuh cinta dengan wanita itu, kan? Kamu akan punya adik perempuan lagi. Jangan bicara omong kosong, kakak Chen bukan orang seperti itu. Dia memiliki Sister Ellie dan Sister Yuki, jadi tidak mungkin menemukan wanita lain. Jonathan buru-buru berbicara untuk Dev. Kakak Dev memang tidak mencari wanita, tapi saya takut wanita yang akan mencarinya. Saya pikir Josephine ini terlihat kikuk kepada kakak Dev. Rain cemberut. Jangan menebak, Dev adalah naga di antara pria, bahkan jika ada beberapa wanita lagi, seharusnya aku tidak keberatan. Ellie berkata sambil tersenyum, sepertinya dia benar-benar tidak peduli. Melihat apa yang dikatakan Ellie, Rain dan Jonathan terdiam. Di arena seni bela diri, Dev berdiri di hadapan Raiden. Aura keduanya terus meningkat, dan mata mereka penuh dengan semangat juang dan niat membunuh. Dev, hari ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati bagi kita, aku tidak akan pernah memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Raiden berkata dengan percaya diri. Apakah kamu begitu yakin bisa mengalahkanku? Dev bertanya dengan datar. Hahaha. Kamu hanyalah puncak Wuhou, bagaimana kamu bisa menjadi lawan Wuhou Agung? Tidakkah kamu melihat bahwa bahkan Zeke, Wuhou Agung yang baru dipromosikan, dipukuli dan melarikan diri dariku? Kamu Wuhou puncak, tapi kamu berani berdiri. Aku tidak tahu apakah aku harus mengagumi keberanianmu atau kebodohanmu. Raiden tertawa dan berkata. Benarkah? Dev mendengus dingin, aku hanya butuh kekuatan puncak Wuhou untuk mengalahkanmu. Kamu lupa bahwa aku selalu bertarung dengan melompati alam. Kamu tidak bisa mengalahkanku sebelumnya, dan itu sama saja sekarang. Di mataku, kamu akan selalu menjadi pemborosan. Bahkan kultivasimu hanya bergantung pada pemborosan jiwa. Jika kamu tidak memiliki jiwa, kamu lebih buruk dari semut. Siapapun di sini dapat membunuhmu. Kata-kata Dev sangat menyakiti Raiden. Dev, kamu mencari kematian, kamu mencari kematian. Raiden meraung, aura di tubuhnya mulai meledak, tangan hitam besar terbentuk di udara, lalu menampar Dev dengan keras. Mata Dev terpaku, dan kemudian cahaya keemasan yang menyilaukan melintas di tinjunya, dan kemudian dia meninju. Saya melihat seberkas cahaya membubung ke langit, menghantam tangan besar itu dengan keras. Ledakan. Setelah suara keras, tangan raksasa yang kental itu hancur di bawah pukulan Dev, berubah menjadi kabut hitam yang memenuhi langit dan menghilang.
Raiden mengerutkan kening, wajahnya menjadi sedikit jelek. Tapi Dev tetap tidak bergerak, matanya penuh kedinginan. Baru pertama kali mereka bertarung, Raiden bisa merasakan bahwa meskipun Dev hanyalah puncak dari Wuhou, kekuatannya tidak lebih buruk dari Zeke. Melihat penampilan biasa Dev, mata Raiden terbakar amarah. Mengepalkan tinjunya dengan erat, aura Wuhou agung di tubuhnya terus-menerus meletus. Serangkaian kekuatan mendekati Dev, menyelimuti Dev. Sudut mulut Dev terangkat, dan cahaya keemasan memancar dari tubuhnya di bawah cahaya keemasan. Aura yang menyelimuti menghilang seketika. Kamu adalah Wuhou puncak, dan kekuatanmu bisa dibandingkan dengan Wuhou agung yang baru dipromosikan. Sepertinya kamu memang sangat berbakat. Sayang sekali kamu bertemu denganku hari ini. Meskipun aku juga pendatang baru di ranah Wuhou agung, aku adalah orang pertama yang menderita bencana guntur di Wuhou agung, dan aku selamat. Kekuatanku saat ini sebanding dengan Wuhou agung peringkat ketiga, jadi jika kamu bertarung denganku, kamu tidak memiliki kesempatan untuk menang sama sekali. Raiden menyipitkan matanya dan berkata dengan suara dingin. Benarkah? Jika kamu tidak mencoba, bagaimana kamu tahu aku tidak punya peluang untuk menang? Meskipun kekuatanmu sebanding dengan Wuhou peringkat ketiga, sayang sekali kamu kehilangan lengan. Itu adalah kekuranganmu. Dev tersenyum dingin, dengan sedikit ejekan di matanya. Kalimat ini benar-benar membuat Raiden marah. Lengannya dipotong oleh Dev, dan Dev berani menyebutkannya. Dev, jangan berpikir bahwa kamu hebat. Jangan lupa bahwa ibumu saat ini, termasuk pacarmu, ada di tanganku. Kamu bahkan tidak bisa melindungi kerabat terdekatmu. Katakan padaku di sini omongan besar macam apa? Raiden menatap Dev dengan wajah provokatif. Bersambung ke episode 162. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.